dekat dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih buat pagi hari ini, di hari yang baru, di tahun 2023, di minggu yang kedua, kami bisa, puji Tuhan, kami bisa membawa diri kami datang mendekat kepada Tuhan. Kami mau Tuhan, biarlah hidup kami semakin hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami siap beribadah, berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan pimpin menurut kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan pujian. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku. Kau sungguh, Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu dekat di sisiku, terasa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Mari semua Tuhan yang kami katakan, akan pernah goyah keyakinan.
dipulihkan. Amin. Bersama dengan Tuhan kita kuat, namun kita harus semakin dipulihkan supaya kita jadi pemenang. Haleluya. Haleluya. Aku Tuhan dalam
Mari kita berdoa, kita serahkan, kita persembahkan segenap hidup kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Elohim Yahweh, Allah pencipta langit dan bumi. Engkau Allah yang merobohkan tembok Yeriko dan membelah laut Teberau. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah kami yang hidup, Allah kami yang kekal. Dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, kutuk dosa, mengalahkan, membinasakan segala kuasa iblis. Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu, gembalakanlah kami domba-domba-Mu, berikanlah kami Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, supaya kami mengerti, mengenal akan Tuhan, supaya kami tidak binasa oleh karena tipu daya iblis yang menyesatkan berpikir kami, yang menyesatkan jalan-jalan kehidupan kami. Tuhan, terpujilah Engkau. Kami mau hari ini dipenuhi dengan firman yang hidup, dengan hikmat yang dari Allah, sehingga kami dapat melawan segala tipu daya iblis, segala siasat dan pekerjaan iblis. Di dalam nama Yesus, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berkati pendengaran kami, karena dari pendengaran itu kami akan menerima iman yang hidup, sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya berkata amin. Silakan tutup. Shalom. Haleluya. Untuk tahun baru masih 1 minggu. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, ini waktu-waktu di mana kita bisa menerima pembaharuan demi pembaharuan dari Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Saudara, Tuhan memberkati kita untuk naik dan tidak turun, memberkati kehidupan kita untuk jadi kepala, bukan jadi ekor. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, saya mau kita mengalami satu pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Saudara, semakin kita mendekati atau semakin kita menyelami atau semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita hidup berjalan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan semakin mengenal segala pekerjaan iblis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita yang hadir di sini semuanya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya kita adalah orang-orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tapi hari ini saudara, saya mau menyampaikan bahwa iblis tidak keberatan saudara untuk percaya kepada Yesus. Saudara, iblis, jangan saudara berpikir iblis menghalangi kita untuk datang ke gereja. Iblis tidak keberatan untuk kita datang ke gereja. Ya, iblis juga tidak keberatan kalau saya berkhotbah. Dia nggak takut kalau saudara datang ke gereja memuji Tuhan. Iblis juga tidak keberatan. Kita datang melayani Tuhan sebagai WL, singer, itu juga iblis nggak keberatan. Saudara, ya, iblis juga nggak keberatan kalau kita rajin main musik ke gereja. Nggak, saudara. Tapi iblis keberatan kalau saudara berubah. Ya, iblis akan sangat marah
dan keberatan kalau kita berubah. Apa yang paling sulit dalam kekristenan? Berubah, bertobat. Nah, berkali-kali ya, kemarin saya pergi ke PT Padasa. Dia bilang satu bungkus satu hari dia menghabiskan 4 bungkus rokok. Normal itu sama dia. Normal. Bisa nggak berhenti? Oh, tidak bisa. Susah sekali. Apakah orang ini ke gereja? Yes. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iblis gak keberatan kalau saudara ke gereja. Tapi iblis akan keberatan kalau kita berubah. Makanya dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, saudara, kemarin saya melayani di penjara. Saya tanya, mana siapa? Si PJ, saya bilang. Saya lihat semenjak tahun baru ini enggak. Emang mana berani lagi dia melayani? Kenapa? Dia makan uang Natal kita. Berapa yang diambilnya? 6 juta. Enggak berani lagi dia. Jadi saudara, dia seorang pemimpin puji-pujian. Ya, aktivis di gereja. Dan begitu saya korban, saya lihat dia di belakang, yang tadinya di depan, mundur teratur ke belakang. Iblis nggak keberatan engkau mau jadi WL, engkau mau jadi pemain musik, bahkan engkau jadi pengkhotbah seperti saya. Tapi yang iblis keberatan kalau kita berubah. Ya, saudara, yang iblis tidak rela, yang iblis tidak ikhlas kalau engkau bertobat, kalau engkau berubah segambar dengan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berapa banyak orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan, ya, yang mengaku bahkan melayani Tuhan, tetapi tidak mau mengampuni, memiliki dendam, memiliki sakit hati. Iblis tidak menghalangi orang begini ke gereja. Tapi ketika orang itu berubah, iblis tahu siapa yang mengubah orang itu. Iblis akan tahu kok yang tadinya kikir, yang tadinya pelit, yang tadinya cinta akan uang, sekarang berubah menjadi murah hati, seperti Zakheus. Ya, ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus hanya untuk mendapatkan kesembuhan jasmani. Gereja-gereja penuh. Pelayanan pastor apa itu yang di Kalimantan? Simon. Pastor apa? Andi Simon. Ya, saya tidak bilang itu tidak dari Tuhan. Itu karunia Tuhan buat dia. Ada berapa banyak orang yang hanya mencari kesembuhan? Itu biasa. Karena nanti orang yang sembuh itu pasti mati. Dan dia sembuh, dia akan jumpa penyakit yang lain lagi. Tapi apakah engkau bertobat dan diselamatkan? Itu yang penting. Amin. Ngapain jauh-jauh ke Kalimantan, ke Balikpapan hanya untuk saudara, cukup engkau bertobat. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, iblis tidak keberatan. Jadi masalah apakah kita bangga gereja penuh, banyak orang yang datang ke gereja, banyak orang yang hadir setiap minggu di gereja. Saudara, iblis juga tidak keberatan. Oh, kurang bantu perbesar gereja.
Tapi berapa orang yang mengalami perubahan, pembaharuan, pertobatan dalam hidupnya? Amin. Saudara, itu yang membuat goncang. Supaya saudara mengerti pada hari ini apa itu percaya kepada Tuhan kalau kita tidak mengalami perubahan. Ya, waktu di penjara berkali-kali saya bilang, kalian jangan hanya jadi rohani, kita jangan jadi Kristen hanya ketika kita sedang memuji Tuhan. Kita jangan hanya jadi orang percaya kepada Yesus ketika kita sedang melayani. Kita tidak hanya menjadi percaya kepada Yesus ketika kita ada dalam gereja. Jadikanlah Kristus dalam segala kehidupan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Akuilah Dia dalam segala perilakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Amin. Ya, di hadapan dunia ini, dunia melihat orang-orang yang keluar dari gereja ini orang-orang yang berubah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya ke gereja jangan hanya mau mencari berkat-berkat jasmani saja. Iblis sudah keberatan. Engkau akan menjadi orang terkaya, di paling kaya di dunia pun iblis tidak keberatan. Tapi ketika dilihat dia orang berubah menjadi seperti Tuhan, nah itu yang iblis tidak bisa menerima. Di dalam kita baca dulu sebuah ayat Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-20. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-20. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita baca bersama-sama ayat 19 dan ayat 20. Kisah Rasul pasal 3 ayat 19. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Saudara harus bisa memahami ayat ini dengan baik. Karena sebelum Yesus pertama kali berita atau kalimat yang disampaikan Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, sebelum Yesus ada Nabi Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini mempersiapkan satu umat untuk menerima Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis adalah nabi yang dipersiapkan oleh Tuhan, yang diperlengkapi oleh Tuhan untuk mempersiapkan satu umat yang bertobat untuk menerima Yesus. Amin. Amin. Nah, itu makanya Yohanes Pembaptis dari awal sampai kematiannya korbannya itu cuma bertobat. Ya, tidak banyak topiknya, tidak banyak temanya. Yohanes Pembaptis itu hanya teriak-teriak di sepanjang Sungai Yordan, bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, tidak cerita kesembuhan, tidak cerita berkat melimpah, karena itu sudah menjadi janji Tuhan jauh sebelum Yesus datang ke dunia. Amin. Ya, sebelum Tuhan Yesus datang, itu sudah menjadi berkat kanonik bagi kita. Artinya, itu sudah menjadi berkat perjanjian. Bahkan sebelum Yesus turun ke dunia,
yang kaya-kaya dari keturunan Abraham jauh lebih banyak. Jadi itu kita pikirkan dulu, karena itu adalah sebuah janji yang tidak akan dibatalkan Tuhan. Amin. Ya. Jadi bertobatlah. Apa itu bertobat? Engkau harus mengalami pembaharuan pikiran. Metanoia. Engkau harus mengalami pembaharuan dari cara pikir, pola pikir, ya, dari karakter berpikir kita, dari settingan pikiran kita memang mengalami satu perubahan. Nah, ketika kita bertobat dan mengalami perubahan, dan kita menjadi satu gambaran yang utuh dengan Tuhan, itulah yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Saudara, ya, karena kecerdasan inilah yang tidak bisa ditipu sama iblis. Ya, saudara, karena salah satu pekerjaan iblis adalah menyerupai. Iblis bisa menyerupai malaikat. Bahkan Matius pasal 24 ayat 5 dan ayat 24. Bahkan iblis pun bisa menyerupai persis seperti Mesias. Akan timbul Mesias palsu di akhir zaman, dan dia akan menyesatkan orang. Siapa orang yang disesatkan? Orang yang tidak mengalami perubahan pikirannya, tidak mengalami pembaharuan hidup yang membuat dia semakin serupa dengan Allah. Jadi kalau kita percaya, kalau saudara menerima Yesus pada hari ini, ayat ini mengatakan Yesus yang sudah disediakan kepadamu, terimalah dia sebagai Kristus. Ayat 20 saya ulangi, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai apa? Sebagai Kristus ini artinya apa? Yesus itu, ya, kalau saya teologikan secara sederhana, Yesus itu nama kemanusiaannya. Yesus itu nama kedagingannya karena dia dilahirkan oleh Maria dan oleh Yusuf dan 9 bulan dikandung Maria. Kristus itu sebagai wujud keilahiannya. Jadi Yesus tanpa Kristus dia tidak ada apa-apanya. Yesus itu sebagai Tuhan dalam hidup kita. Yesus itu harus sebagai Allah dalam hidup kita, karena Kristus itu adalah sama dengan Tuhan. Amin. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, dia jadi Tuhan. Sama dengan kita makan nasi. Yang saudara makan nasi, beras dimasak jadi nasi. Bentuknya nasi, iya kan? Amin. Tapi ketika dia masuk ke dalam tubuh saudara, maka beras tadi yang mengandung akan bisa menjadi glukosa atau glikogen, sumber tenaga. Kok tidak nasi namanya? Ya kan? Nah, yang saudara makan apa? Daging. Daging sapi, B1, B2. Tapi begitu dimasuk dalam tubuh kita, dia bisa jadi kolesterol yang dibutuhkan hati kita. Amin. Yang saudara percaya Yesus, yang saudara imani Yesus, tapi begitu masuk dalam hidupmu, dia harus jadi Tuhan. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Yesus yang saudara percaya itu jadi Tuhan dalam hidupmu? Nah, cara masuknya yang penting. Kalau nasi masuk lewat makanan, lewat mulut maksudnya. Minuman masuk lewat mulut. Yesus masuk dalam hidup kita, bukan karena saudara teriak-teriak, Tuhan masuklah dalam hidup. Tapi dia masuk dalam hidup kita lewat penyembahan. Amin. Benarkah Yesus jadi Tuhan? Ya, koreksi penyembahan. Saudara, makanya iblis gak keberatan. Ya, makanya saudara zaman sekarang apalagi orang bawa oke lah, saya nggak masalah kita mau baca Alkitab, mau di HP, mau di Android, mau di mana saja, itu oke. Saya juga begitu.
Tapi jarak antara aplikasi Alkitab dengan IG itu sangat dekat. Hanya dalam satu genggaman. Dalam 1 detik, engkau bisa buka Alkitab. Dalam detik yang sama di tanganmu, engkau juga bisa buka aplikasi yang lain. Apalagi ketika kita sedang baca Alkitab, masuk notis, masuk WA dari teman. Habis dibaca Alkitab, masuk ke WA tadi langsung tekan balas. Iblis nggak keberatan sholat ke gereja. Halo, enggak. Tapi bawa HP. Coba sholat lagi ke gereja tinggal HP, berapa? Makanya saudara, Kristen tanpa perubahan, kita semua dibodohi sama iblis. Karena iblis tahu kita tidak punya roh kita itu tidak pernah cerdas. Walaupun IQ saudara cerdas, walaupun angka-angka bidang studi atau mata kuliahmu tinggi-tinggi, iblis nggak gentar dengan itu. Mau S3, mau profesor juga, iblis tetap sepintar-pintarnya manusia, sehebat-hebatnya IQ bagi iblis itu masih jauh. Dia tetap bisa membodohi, dia tetap bisa menipu, dia tetap bisa. Saudara tahu seberapa hebatnya itu Adam diciptakan Tuhan, tanpa dilahirkan, tanpa proses dari mulai menyusui, gak ada yang nyusuin Adam itu. Saudara, dia langsung diciptakan Allah, mantap itu. Tapi apakah iblis gentar dengan Adam? Itu langsung tangan Tuhan. Dia tidak minum ASI, Tuhan sendiri yang membentuknya, Tuhan sendiri yang menjadikannya. Itu juga iblis gak gentar. Saudara tahu, tidak perlu alat yang canggih untuk menjatuhkan Adam menjadi berdosa. Nggak perlu. Makanya seringkali kita jatuh dalam dosa hanya gara-gara sepele. Seringkali terjadi pertengkaran dalam persahabatan, pertengkaran dalam keluarga, hanya gara-gara masalah kecil. Dan Adam jatuh ke dalam dosa hanya gara-gara memakan buah yang dilarang Tuhan. Aduh, bodoh amat. Ini bukan orang goblok. Adam ini orang pintar, orang cerdas. Langsung tangan Tuhan membentuk dia, langsung tangan Tuhan menjadikannya serupa segala. Jadi jangan bangga dulu kalau saya bukan gak suka anak saya pun akan saya didik jadi orang pintar. Ya, tapi tidak ada gunanya itu kalau rohmu tidak pintar, rohmu kosong, di gereja main-main. Kita baca Alkitab nggak pernah mau masuk ke dalam jiwa kita. Engkau boleh cerdas kata iblis, nilaimu boleh bagus, tapi jangan roh. Makanya salah satu buah roh dari kecerdasan apa? Kejujuran. Kalau saudara lihat orang berdebat di TV, saya suka lihat IC, itu ada yang doktor, ada yang profesor, bicara tentang hukum. Bagi saya, kalau kita melihat siapa ahli-ahli hukum ini yang paling pintar, semuanya punya background pendidikan, punya bacaan buku yang tinggi-tinggi, yang hebat-hebat. Satu pakai dari Inggris, satu pakai dari Belanda, satu pakai ilmu dari Amerika. Bagi saya, ketika saya melihat orang-orang pintar ini berdebat, yang paling jujurlah yang paling pintar. Amin. Siapa yang paling jujur? Siapa yang paling suci hatinya? Itulah manusia yang paling cerdas di mata Tuhan. Amin. Karena orang yang suci hatinya lah yang bisa melihat Tuhan.
Ya, dia tidak tergiur, dia tidak tergiur. Saudara, nggak tergiur. Kita punya kepekaan rohani, kita punya kepekaan hati, saudara, dan kita berjalan dengan kekudusan hati itu. Kita berjalan dengan kesucian hati. Waktu saya diundang korban Natal kemarin di Kabul, saudara, saya bawa istri saya, karena pendeta itu pesan Pak, bawa istrinya. Nah itulah pertama kali saya korban keluar bawa istri. Ya, biasanya nggak bawa. Ya, jadi dari jauh-jauh udah saya bilang, dia pesan loh, harus bawa istri. Itu syarat, mungkin. Kalau nggak bawa istri, malah istrinya nggak jadi itu Pak, kalau gitu pulang lagi, mungkin gitu. Terus saya korban pulang di syarat, ya pakai hati. Saya terima amplopnya, terima kasih, saya terima persembahan Bapak. Tuhan berkati. Saya kembali. Saudara, kenapa? Pendeta ini kayak nggak butuh uang. Saya pakai hati. Tuhan bilang terima, saya terima. Tuhan bilang jangan kau terima, nggak usah. Pikiran bermain, iya. Apa salahnya kau terima? Nggak salah saya terima. Salah pun enggak, dosa pun. Tapi begitu Tuhan bilang, jangan diterima. Terus sampai di mobil saya bilang, "Ma, amplopnya nggak dapat terima ya." Ya nggak apa-apa lah, nggak tahu ya. Apakah nggak apa-apa itu tulisan. Wah, lumayan itu. Saudara, ya nggak apa-apa kata saya. Saya tahu kalau dia bilang nggak apa-apa berarti plong lah kan. Itulah kemarin ada uang ditolak, nah sekarang di pulsa nggak ada uang. Nah kan ekornya gitu yang susah kan. Ada kemarin berkat jual mahal nggak kau ambil, sekarang minta uang beli minyak. Nah, ya puji Tuhan istri saya lagi. Ya, saudara, apakah tidak ada peperangan? Ada. Nah itu yang saya maksud dengan kecerdasan, kemampuan kita untuk mengalahkan kedagingan kita. Keinginan roh kita lebih kuat daripada keinginan daging kita. Itu kecerdasan yang tidak bisa dilawan iblis. Katakan amin. Amin. Ya, saya pergi kemarin tahun baru. Ditanya sama Pak Pendeta, apa mobil baru ya? Nggak, mobilku ini. Mobil yang lama mana? Udah aku jual. Ya, kenapa dijual? Ya karena ada yang mau beli, ya aku jual. Karena aku bukan jual mahal, jual murah. Terus ini mobil enak. Saya dikasih Tuhan karunia menikmati. Tukang bengkel datang nanti ke rumah abang, mobilnya kan diservis, diservisnya. Selesai diservis dipulangkannya, terus ya saya nggak bayar. Saya pakai mobil dibilang jangan kau isi minyaknya. Kalaupun kau isi minyak taruh struknya di situ, saya taruh. Ya, saya beli mobil nggak bayar pajak, nggak servis, nggak beli minyak. Di mana berkat itu mau kita dapat? Bukan dari Tuhan. Amin. Saya nggak mau bilang itu dari keluarga, itu dari Tuhan. Karena saya nggak pernah minta. Nah, waktu saya jual mobil bilang, terus aku beli mobil. Ini mobil lagi. Waktu itu saya mau dikasih Terios, saudara. Saya nggak mau. Udahlah Terios ini kau pakai. Saya pilih ini aja. Karena saya mau mulai ke Audi. Jadi nggak mikir lagi kalau jumpa lubang, mau jumpa lumpur, mau hujan. Ya, waktu itu lewat dengan Andi, kami pas pulang ke Audi,
ada mobil buah nyangkut di bukit itu. Kalau saya bawa terios kan paling tunggulah sampai dia keluar dulu sampai besok. Ya, pasang gardan masuk dari samping-samping itu. Keluar, goodbye. Itu berkat Tuhan. Amin. Ya, berkat kayak itulah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahi. Jadi kalau kita menerima Yesus, dia harus jadi Kristus. Kalau saudara makan nasi, dia harus jadi glukosa dalam hidup kita. Dia harus jadi glikogen dalam hidup kita. Amin. Ya. Kalau yang saudara makan mangga, yang saudara kupas mangga, begitu dalam hidup kita dia jadi vitamin dia. Nggak jadi mangga. Makanya saudara, orang Kristen itu harus dikoreksi cara dia menyembah Tuhan, karena itulah pintu masuknya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Pintu masuknya Tuhan dalam hidup kita lewat penyembahan kita. Roma pasal 12 kita baca. Ayat 1 dan ayat 2. Ya. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Kita baca sama-sama. Ya. Ini ayat tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah. Ini sangat erat menyatu. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ayat 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang ini klasifikasi. Saudara, apa yang baik, naik lagi satu tingkat. Apa yang berkenan, naik lagi satu tingkat. Apa yang sempurna. Betul? Nah, kita mau berhenti merokok aja susah. Orang ateis tidak perlu percaya Yesus bisa berhenti merokok, bisa berhenti mabuk. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Saya punya teman itu di peternakan. Mantul. Berhenti dia merokok, John. Apa? Besok berhenti dia merokok. Berhenti. Tidak perlu Tuhan Yesus tolong supaya berhenti merokok. Aku harus bergumul, bla 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 bla. Tolong Tuhan. Awalnya angsur dulu. Itu orang tidak percaya Yesus. Berhenti merokok, tidak pakai nama Yesus, berhenti kok. Layak saya, suami kita, lihatnya saya nak merokok, kami nak merokok, aku berhenti lah. Berhenti. Sampai sekarang. Karena setiap minggu lihatnya kami tidak ada yang merokok. Ini dia sedang sendiri. Kalau gitu aku besok nak merokok. Hanya gitu aja yang nak merokok dia. Sampai hari ini ditawarin pun enggak mau. Tidak perlu percaya Yesus. Kalau orang yang menerima Yesus, maka Yesus jadi Kristus dalam hidupnya, sehingga dia tahu apa yang baik, kemudian dia tahu apa yang berkenan, dan dia tahu apa yang sempurna. Alamak, mau sempurna, mana mungkin? Ya, Yesus harus jadi Tuhan dalam hidupmu. Amin. Nah, kalau enggak kita jadi agama begini-begini aja sampai mati. Kenapa, saudara? Kita tidak mengalami kecerdasan roh. Keinginan roh kita tidak pernah hidup. Keinginan batin kita tidak pernah hidup. Selalu kalah. Selalu kalah, dijajah oleh kedagingan. Sedangkan Yesus diberikan untuk sumber keselamatan bagi jiwa. Tujuan dari imanmu adalah keselamatan jiwamu, bukan kekayaan jasmanimu. Amin.
Tujuan iman kita bukan ke jabatan, tapi tujuan iman kita keselamatan jiwa. Ya, saudara, salah satu mindset ya, karena adik saya kemarin jadi dia pulang ke kampung. Mulai dari Natal sampai tahun baru, pokoknya udah Natal itu udah masuk bulan Desember, lalu gereja kosong banget. Orang-orang di kampung ini berlomba-lomba jualan apa, cari uang. Gereja kosong. Yang dipikir mereka uang. Nah makanya waktu saya pertama kali di bulan Januari, waktu kami mulai jalan dari Parapat lewat Puncak Bis itu, lewat Tiga Rumbu terus justru macet. Saya bilang kok macet? Kalau di Bangkinang Idul Fitri pasar tutup, nggak ada lengang itu pasarnya kan. Tapi di kampung kita Januari semua di sini cari cuan. Natal pasar. Coba kita Idul Fitri di sini. Sepi nggak pasar? Sepi. Mana orangnya? Nggak ada. Kalaupun ada yang jual ketahuan dia bukan, dia pasti non. Gitu. Justru di pasar waktu kami terjebak macet di, saya lupa nama-nama beberapa kali. Saudara, kampung kita itu Kristen. Tapi apakah Yesus menjadi Tuhan di situ atau tidak menjadi Tuhan? Ya, banyak orang percaya kepada Tuhan. Dibilang mereka percaya, yes, mereka percaya. Tapi apakah gunanya percaya kalau Yesus tidak jadi Tuhan dalam hidup kita? Dia tidak menjadi Kristus yang memberikan urapan, yang memberikan kuasa, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah dan nama Tuhan disebut atasnya. Amin. Saudara, dan iblis gak takut sama semua itu, gak gentar. Saya kasih contoh satu lagi. Siapa yang paling pintar di Alkitab? Salomo. Apakah iblis takut dengan kepintaran Salomo? Sekalipun Salomo dapat karunia berpikir, karunia cerdas, karunia intelektual yang bagus, apakah iblis tidak bisa membuat Salomo berdosa? Salomo punya 700 istri dan 300 gundik. Pada masa tuanya Alkitab mencatat istri-istri Salomo membawa berhala-berhalanya ke istana. Istri-istri Salomo membawa dewa-dewanya ke istana. Dan di masa tuanya Salomo, dia menyembah siapa? Berhala-berhala atau dewa-dewa atau tuhan-tuhan yang dibawa oleh istrinya. Itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi bagi kita orang yang pintu masuk Tuhan dalam hidup kita, yaitu lewat penyembahan. Makanya dikatakan persembahkan tubuhmu. Apa itu mempersembahkan tubuh? Bukan sekedar tubuh yang duduk di gereja, bukan sekedar tubuh yang tepuk tangan. Tubuh ini harus dipersembahkan, harus dikorbankan. Tubuh ini harus siap kita korbankan untuk jadi persembahan bagi Tuhan. Amin. Sakit memang harus sakit. Ngapain kita rawat tubuh yang bakal jadi debu dan tanah? Karena tubuh kita ini tidak berasal dari Tuhan, ini berasal dari tanah. Amin. Iya. Makanya ibu janda tadi, ibu janda di Alkitab dia bisa memberikan 2 peser. Bukan tidak sakit memberikan semua milik itu sama Tuhan, tapi tubuh harus dipersembahkan. Amin. Amin. Saudara, memang harus kita
pangkas hak-hak tubuh kita. Iya. Nah, makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita tukaran kado, saya tanya hati saya, ini, ya untuk Enos nanti ini, ada berbunyi itu di hati saya. Kumpulin duitnya. Saya kumpulin, saudara. Terus waktu saya ke Pekanbaru memperbaiki apa tuh, respektor gereja, saya singgah. Itu dia udah saya lipat-lipat. Karena apa, saudara? Bukan memberi ada kelebihan. Saya kurangi dari jatah saya kurangi simpan. Dari jatah saya kurangi simpan. Tinggal menyesuaikan lagi nanti harga berapa yang cocok dengan niat saya. Ya. Jadi yang saya belikan itu Benaya Enos gitu. Bapaknya sama mamanya itu urusan perempuan. Laki-laki karena itu ada di hati saya. Ini Bapak udah berikan kado kalian. Ya, saudara, daging harus dikorbankan. Kapan lagi? Kapan coba kalau bukan sekarang? Nunggu mati. Udah keburu jadi tanah. Tetapi saudara, ada satu berita yang membuat saya sedih. Ada seorang opung-opung di kampung, ini anaknya cerita sama saya. Oh, waktu pulang kami ke kampung kemarin, kami dikumpulkan. Oh, dia cerita. Karena memang umurnya udah hampir 80. Ya, nanti kalau aku mati, kalian masak semua, kalian siapkan kebaya kalian. Ya, itu cerita dan dia senang menceritakan itu. Anaknya agak tabu juga karena anak-anaknya juga ada anak Tuhan semua kan. Terus nanti makanannya ini supaya nanti kita jangan jadi omongan orang kampung, makanannya ini nanti kalian potong, kerbau-kerbaunya udah kusiapkan itu. Ya, jadi nanti senanglah aku kalau dibilang orang enak makanannya, bagus-bagus pakaian kalian, banyak yang datang, senanglah aku. Terus dalam hati anak menantunya ini, aduh, mama kan udah mati, gimana dia mau senang? Saudara tahu roh kematian itu. Terus ditanya, udah berapa tabunganmu, Mak? Udah kusiapkan uang 60 juta. Nanti kalian tinggal tambahi ya. Pantasanlah kau irit selama ini. Pantasanlah kau kami suruh berobat, nggak mau kau berobat. Suruh beli ini, beli susu nggak kau belikan. Kau tahu rupanya untuk tahe. Kenapa untuk itu bisa? Kenapa untuk Tuhan tak bisa? Jangankan untuk Tuhan, untuk dirinya lah. Sakit aku, dikirim anaknya duit. Begitu duit masuk di transfer, sembuhnya itu. Nggak jadi diberikan obat, masuk 3 juta. Tuhan, dari kirim anakku Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Biar tak ada pengeluaran wah parah itu. Apakah itu yang menjadi kepercayaan? Pantasanlah tabungan udah 60 juta. Jadi uang yang selama ini kami kirim kalau kau sakit kau berikan apa? Sembuhnya. Pintar kita di sini. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, janganlah kita serupa dengan dunia ini. Amin. Berubah oleh pembaharuan budi, sehingga engkau dapat membedakan mana kehendak Allah. Pasti berbunyi. Kalau saya selalu bilang sama Bapak Sarani kalau kami ngomong, nggak ada gunanya kita rajin baca Alkitab kalau kita nggak tahu kehendak Tuhan.
Karena membaca Alkitab bukan hanya sekedar aktivitas. Oh, aku udah tamat sekian banyak. Oh, aku dalam tahun ini tamat 3 kali. Tidak ada gunanya. Dan iblis juga ada keberatan sejuta kali kau tamat baca Alkitab. Tapi kalau kau tidak berubah, tidak ada gunanya. Saya juga tidak ada gunanya baca Alkitab. Dan juga tidak ada gunanya di mata Tuhan. Saya berkorban kalau saya tidak berubah. Tapi ketika ulun berubah, iblis pasti takut. Amin. Iya, makanya saudara, setiap kali saya baca kitab itu koreksi. Ngapain aku baca kitab? Kalau aku tidak berubah, kalau rohku tidak tambah cerdas, semakin cerdas roh kita, semakin pintar kita melawan tipu daya iblis. Semakin cerdas roh kita, semakin pintar kita untuk mematahkan setiap godaan iblis. Amin. Selalu godaan iblis itu datang lewat keinginan daging, lewat uang. Saudara, iya, makanya saya prinsip tidak semua uang saya harus terima. Kalau nggak ada saya bilang nggak ada. Kadang-kadang saya butuh pun saya, kalau Tuhan bilang nggak usah terima, ya saya nggak terima. Bukan karena sudah banyak uangnya. Belajar mengenal kehendak Tuhan. Kita harus masuk dalam kelas berkenan kepada Tuhan. Amin. Setelah masuk berkenan kepada Tuhan, kita mau sempurna. Nah, saudara, kalau kita orang tertentu saja masih bergumul, minggu ini ke gereja, minggu depan enggak. Kalau masih di situ level kita, saudara, bertobatlah. Amin. Bertobat. Kalau masih di situ dia kelas kita. Artinya apa? Yesus tidak pernah jadi Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau daging ini belum bisa kita korbankan, daging ini belum bisa kita patahkan, iblis tetap akan selalu menghantui hidup. Tapi begitu iblis melihat kita bisa mengalahkan kedagingan kita, ya, itu korban yang hidup bagi saya. Ketika adik saya Dora bilang, disuruh suaminya, uang kita udah cukup lah untuk gaji pendeta, gaji pembantu. Disuruh suaminya, dia pakai sepatu, dia nggak mau. Uang untuk menggaji pembantu ini dipakainya untuk membantu pelayanan seorang hamba Tuhan. Nah, begitu kedagingan ini akhirnya apa? Ya dia cuci sendiri, resiko. Dia terikat sendiri, ya risiko. Dan uang yang tadinya dipakainya, yang seharusnya dikasih suaminya untuk membantu, dipakainya untuk menolong temannya yang melayani Tuhan. Memang belum punya uang banyak waktu itu, tapi dari situlah berkat Tuhan menjadikan kaya. Amin. Kalau tidak nunggu dulu, Tuhan tunggulah. Kalau Tuhan kasih baru ku kasih. Itu cara-cara iblis. Ya, saya ikut itu. Adik saya itu dari SMP dia sudah simpan duitnya untuk nolong temannya. Padahal dia sendiri adalah orang miskin juga. Kami waktu itu. Ya, makanya saya didik anak saya begitu. Kemarin ke Pekanbaru, anak saya belanja. Untuk siapa banyak? Kata mama, untuk temannya. Nah, untuk temannya, tapi saya juga harganya. Untuk temanmu ya, iya. Harganya berapa? Ada duitmu? Enggak, biar aja. Untuk sekolahnya itu. Apakah ada juga ingin bertanya? Tanya sama dia sekarang. Itu untuk diganti temanmu atau gratis? Belum ditanya, nggak saya jawab. Saudara, kalau mau cerdas roh kita, kedagingan harus disalibkan. Amin. Kita berdoa, saudara.
Aku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Kalau saudara percaya kepada Yesus, Dia harus jadi Kristus. Dia harus jadi Tuhan. Jadilah Dia Tuhan yang berdaulat. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan saudara. Ini bukan sekedar nyanyian. Jadikan ini penyembahan, karena penyembahan adalah pintu gerbang Tuhan masuk dalam hidup kita. Dan ketika Dia masuk dalam hidup kita, Dia harus jadi Kristus yang diurapi dalam hidup kita. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Akulah Dia dalam segala laku. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Sekali lagi dari hati yang paling dalam, ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu Kristus, ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan. Doa kami, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Angkat suara kita sebagai doa kita kepada Tuhan. Allah, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Kristus. Katakan, Engkaulah Tuhan. Katakan, Engkaulah Kristus dalam hidupku. Engkaulah Kristus berdaulat
Jadikan dia Tuhan. Haleluya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan perkataan. Mari kita berubah, bertobat, menjadi serupa dengan Tuhan. Haleluya. Itulah tandanya Tuhan Yesus menjadi Kristus dalam hidup. Haleluya. Terimalah Yesus, jadikan dia Tuhan, dan kita anak-anak Tuhan. Haleluya. Supaya rohani kita semakin cerdas dan pintar untuk melawan semua tipu daya iblis yang masuk lewat harta, lewat daging, lewat uang, supaya kita jangan diperhamba lagi, tapi kita menjadi hamba Tuhan. Percayalah, berkat Tuhan pasti menjadikan engkau kaya. Salibkan kedagingan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami datang menyembah Tuhan dengan mempersembahkan daging kami. Mempersembahkan daging kami adalah mengorbankannya Tuhan, menyalibkannya dan mematahkan keinginannya, supaya kami bisa lebih leluasa menyembah Tuhan dan menjadikan engkau Tuhan atas jiwa dan roh kami. Diberkatilah yang percaya kepada firman. Diberkatilah yang haus dan rindu akan firman. Biarlah kami pulang sebagai orang-orang yang dibaharui, orang-orang yang bertobat, yang menerima kerajaan surga dalam kehidupan kami. Engkaulah pertolongan kami ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Kami persembahkan tubuh, kami korbankan kedagingan kami ini Tuhan. Kami salibkan itu di dalam nama Yesus, supaya Yesus menjadi Kristus, menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi Allah yang hidup di jiwa kami. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mengembalikan milik Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa. Sekali lagi kita tundukkan kepala. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pulihkan hidup kami, agar kami masuk dalam dimensi kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami mau masuk lebih lagi dimensi di mana kami disempurnakan selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua anugerah yang sudah kami nikmati di awal tahun 2023. Kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kami mau persembahkan semua yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami mau kembalikan untuk menopang pekerjaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami akan beri dengan sukacita. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Mau menjadi